Pembahasannya yaitu tahapan analisa persyaratan berorientasi data. Data itu sebelumnya pernah juga saya sampaikan, ada beberapa bagian yang harus dipahami. Entitas pembentuk sistem, entitas itu stakeholder, ERD key basic, ERD full attribute basic, analisis normalisasi, ERD full attribute ternormalisasi, model fisik atau generate. Kemudian ada proses, itu tadi bentuk datanya seperti apa. Ini prosesnya. Jadi dalam pembuatan orientasi data itu ada proses DFD konteks ya, pembuatan DFD, dekomposisi fungsional, DFD level 1 sampai penjabaran level min and proses primitif. Struktur data, data flow dan data store harus dipahami, kemudian proses-proses primitifnya. Jadi dia tadi ya, lakukan penyesuaian antara data store di DFD dengan entitas di ERD. Data dari analisa normalisasi dibuatkan penambahan entitas baru dengan entitas yang direduksi. Jadi contoh entitas pembentuk sistem, contoh di sini perpustakaan, entitas itu adalah individu atau siapa saja yang terlibat di dalam sebuah sistem. Contoh di dalam sebuah perpustakaan ada anggota, ada sekumpulan koleksi buku, registrasi, ada rak buku, siapa penerbitnya, siapa pengarangnya, kemudian ada transaksi peminjaman. Nah, ini ada kegiatan yang berada di sebuah sistem kasus perpustakaan. Menggambarkannya, ini dia ERD, perhatikan ini seperti tanda panah, ini simbol-simbolnya. Jadi kemarin itu diharuskan memahami simbol-simbol ya. Kode pengarang, perhatikan ini ada pengarang, kemudian ini K-nya ya, K-nya kode pengarang, koleksi koleksi bukunya, kode koleksi, kemudian menerbitkan si penerbit, kode penerbitnya. Nah, setiap entitas ada K-nya, K-nya K primary. Ini yang membedakan satu field, tahu field ya, jadi field kolom-kolomnya itu harus berbeda dengan yang lain, tidak boleh diklikan. Transaksi peminjaman ada kodenya, anggotanya ada kode rak buku. Jadi ini merupakan proses dalam sistem sebuah perpustakaan. Si pengarang mengarang buku, diterbitkan si penerbit, kemudian di dalam sebuah buku itu ada nomor registrasi buku, kemudian disimpan di rak buku supaya lebih mudah diperoleh, dibuatkan kode rak buku, misalnya kode agama, buku ekonomi, buku pertanian, seperti itu ya. Kemudian kita yang meminjam ada transaksi peminjam, di sini digunakan kode transaksi, hari, tanggal, berapa lama, gitu ya. Anggota si perpustakaan. Nah, ini ada kodenya, ID-nya, ini semua. Sebelum masuk ke field-fieldnya ditentukan dulu berapa kode-kodenya untuk membuatkan ERD key basic-nya. Contoh berikutnya ERD full attribute. Jadi setiap field, setiap entitas tadi, setiap individu atau setiap stakeholder dibuatkan atributnya. Contoh kalau mahasiswa atributnya ada name, nama, kemudian jurusan, kelas up mana, kan gitu kan. Nah, contoh pengarang di sini atributnya full ya, full. Semua yang menjadi identitas si pengarang dimasukkan. Ada nama si pengarang, kemudian alamatnya. Koleksi, tahun terbit, berapa jumlah kopi, berapa nomor ISBN-nya. Penerbit, kodenya, siapa namanya, alamatnya di mana, nomor telepon, nomor fax, kalau sekarang websitenya di mana penerbitnya ya. Kemudian ini contoh anggota full ya. Data dilengkapi berdasarkan item-item data. Jadi misalnya kalau dibuatkan dalam bentuk tabel ya, setiap kolom-kolom tadi dimasukkan, dilengkapin, itu namanya full. Contoh sebagai anggota perpustakaan ada kode anggota atau ID, namanya, alamat, atau bila diperlukan nomor KTP atau nomor ID mahasiswanya. Itu membuatkan ERD full attribute atau CDM-nya. Model fisiknya yang tadi juga digambarkan lagi ya, tapi dalam bentuk model fisik ya, PDM-nya. Ini penggambarannya ini ya yang digunakan tadi
Contoh, kalau misalnya kalian sudah belajar basis data, kode pengarang. Ini kode pengarang ini tipe datanya apa? Karakter. Biasanya kodenya berapa jumlah ininya, kolomnya? 5. Nama pengarang. Ini kalau misalnya menggunakan SQL ya, kode datanya variabel karakter, varchar 20, alamat, varchar 30. Dilengkapin ya. Ini akan lebih mudah menggambarkan nanti kelas diagramnya. Koleksi, jumlah kopi, jumlah, varchar, kode koleksi, varchar, judul. Nah, ini dibuatkan tahun penerbit, kode pengarang. Dilengkapi untuk model fisiknya, dilengkapi jenis datanya. Ya, kamu menggunakan apa? Kalau misalnya nanti misalnya Visual Studio atau Basic, beda lagi jenis datanya ya. Nah, ini contoh tadi anggota, kode anggota, karakter. Perhatikan kode di sini menjadi karakter ya, nama anggota, alam anggota. Ini yang atribut ini semua dilengkapi kode datanya ya, datanya, jenis datanya itu menjadi model fisiknya, model fisik dari si itu tadi entitas yang kita buatkan. Berikutnya adalah mendapatkan atau membentuk prosesnya. Bagaimana mendapatkan data koleksi, mengentry data, mendapatkan data transaksi, dan seterusnya. Setelah tadi satu-satu diidentifikasi, selanjutnya membuatkan prosesnya, ya prosesnya seperti apa. Contoh ini dengan membuatkan DFD ya, DFD data flow diagram. DFD primitif, DFD konteks, DFD level 1. Dimulai dari DFD konteksnya, dibuatkan, digambarkan cara mau tadi ya, simpan meminjam buku di perpustakaan. Level pertama digambarkan shift X, setup data, autentifikasi, proses transaksi, laporan. Jadi ini seperti dalam sebuah menu ya, ada diagram page utamanya atau halaman utama, apa yang diperlukan di sana, setup data, autentifikasi, proses transaksi, kemudian dibuatkan laporannya. Ini level satunya. Kemudian dari setup data tadi diturunkan lagi, itu menjadi level 2. Nah, setup data di level berikutnya, ya ini satu-satu dijabarkan. Setup data, data koleksi, data rak, data penerbit. Nah, ini setiap ini dibuatkan, ya ada data pengarang, registrasi buku, data login. Perhatikan tanda-tanda garisnya ya. Level 2 dari proses transaksi. Transaksi yang ada di perpustakaan ada proses pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian, pengadaan. Ini proses transaksi. Level 2 dari laporan untuk melaporkan, ini adalah termasuk proses perkembangan anggota, berapa yang bertambah, siapa yang aktif, itu dilaporkan. Kemudian proses peminjamannya, perkembangan koleksi, buku ada yang bertambah atau tidak, ada yang hilang, itu dibuat dalam laporan. Peminjaman, siapa yang meminjam, mengembalikan, itu dibuat laporannya. Jadi laporan itu ada di sini dibuatkan 3 mengenai proses perkembangan anggota, peminjaman, dan perkembangan koleksi. Membuat entitas luar yaitu di dalam sistem siapa yang terlibat dan kemudian dari luar yang tidak terlibat, namun membantu proses dari sebuah sistem. Contoh dari hasil survei di lapangan, siapa yang berinteraksi, asal dan tujuan data. Contoh untuk kasus ini adalah yang terlibat sebagai tenaga admin, yaitu si petugas perusahaan. Kemudian data anggota itu diperoleh dari anggotanya. Ini adalah termasuk entitas luar, stakeholder, tapi tidak terlibat langsung. Membuat arus data atau data flow. Contoh dari permasalahan peminjaman di perpustakaan, data flow, arus data atau proses yang terlibat adalah mengoleksi data, yang terlibat adalah admin, kemudian diberikan ke di situ ada data master, pengarang, koleksi. Nah, ini digambarkan ya si admin, ini diagram konteksnya, perhatikan. Data order ini pertama, ini adalah pusatnya, perhatikan tanda panahnya. Dari sini ke si penerbit melaporkan ke si sistemnya. Nah, ini dia adalah
analisis persyaratan sistem. Jadi ini harus diketahui alur dari proses di dalam sebuah sistem. Ini agar sistem dapat bekerja secara normal ya. Ini dijabarkan lagi DFD level 1. Nah, setiap di sini stakeholder atau pelaku atau entitas dari setiap sistem ini ya dijabarkan dalam bentuk DFD level 1. Nah, ini dia keterlibatannya. Perhatikan tanda panahnya. Ada arus bolak-baliknya, ada misalnya bentuk login, diperlukan password, kemudian validasi. Nah, kalau sudah data login ini disimpan di mana? Di database, sitab data ya. Nah, ini dia nomor registrasi. Nah, ini DFD level 1 ini adalah turunan dari DFD yang pertama ya. Diturunkan masuk ke DFD level 2. Jadi proses di tahap pertama dijabarkan lebih spesifikasi lagi di dalam DFD level 2 proses 1. Demikian seterusnya dengan DFD level 2 proses 2. Nah, ini dia digambarkan. Transaksi pinjam kembali, data peminjam, koleksi digambarkan sampai ke tahap presentasi laporan. Laporan ini semua dimasukkan ke dalam dilaporkan kepada ke manajemen. Ini keterlibatan di proses ketiga. Yang pertama tadi hanya di sini tidak ada kemunculan si manajemen ya. Dan terakhirnya dilaporkan ke manajemen di proses ketiganya. Selanjutnya di dalam perancangan yang diperlukan itu adalah rancangan output, input, user interface, arsitektur sistem, rancangan seluruh program. Nah, perancangan yang dari output ke input, user interface ini semua yang terlibat dalam sebuah sistem. Ini digambarkan atau dirancang, dibuatkan skema atau bagan dengan menggunakan alat-alat atau simbol-simbol yang digunakan. Apakah menggunakan DFG, apakah use case. Ada rancangan outputnya. Jadi sebelum ke implementasi sudah digambarkan bagaimana rancangan outputnya, rancangan inputnya, user interface-nya, dan arsitektur sistem, rancangan struktur program. Ini dibahas. Rancangan input, perhatikan input, data apa saja yang perlu diinput, data apa saja yang perlu proses penginputan. Contoh, login. Login itu yang diinput adalah username dengan password. Kemudian ini untuk data pengarang, apa yang diinput, data penerbit, data koleksi, ini data semua ya. Seperti tadi dimulai dengan ID pengarang, ID penerbit, ID koleksi, dilengkapin semua diinput. Kemudian transaksi anggota, data peminjam, data pengembalian, data anggota, data pengiriman buku. Ini dibuatkan dalam rancangan inputnya. Terdiri dari kode pengarang, nama pengarang, alamat. Jadi misalnya dalam membuat sebuah rancangan ini sudah dibuatkan kode, nama, alamat, internal control, kode pengarang. Nah, seperti apa tampilannya itu di rancangan inputnya digambarkan. Ini berikutnya rancangan outputnya. Setelah diketahui apa saja yang perlu data yang diinput, nah seperti apa data yang harus dikeluarkan sesuai dengan data inputan. Misalnya data input atau jumlah data kita yang diinput ada 5, yang harus keluarnya pun harus 5, begitu ya. Jadi tadi ada data outputnya, data order, laporan peminjaman, aksesibilitas, perkembangan buku, data peminjaman. Ini merupakan rancangan outputnya, ya ada layoutnya, administrasi login masuk ya, kemudian ke penerbit, ke pengiriman, transaksi anggota, data peminjamannya. Interface itu merupakan setelah login, validasi user password, tampilannya itu merupakan interface. Jadi interface ini merupakan hasilnya yang kita lihat adalah di menu ya, menu-menunya yang diklik-klik. Itu merupakan hierarki menu, dapat dilihat dengan dekomposisi fungsional. Jadi sewaktu sudah login, validasi, ya, kita melihat beberapa tampilan-tampilan. Nah, ini tampilannya atau interface-nya
supaya lebih mudah dioperasikan si user atau lebih menarik. Ini harus dirancang juga bagaimana rancangan dari user interface-nya setelah ada data penginputan dan data output yang dirancang. Ini menggunakan DFD fisik, what and how, dimulai dari DFD konteks ataupun DFD awal sampai ke DFD primitifnya yang tadi ya. Tampilan-tampilan yang tadi, DFD yang level 1, DFD level 2, dijabarkan lagi 21, 22, itu semua ditampilkan dalam rancangan arsitektur sistem. Nah, ini contohnya DFD fisik, what and how, apa yang kita lihat, apa yang dikerjakan si admin, bagaimana dia bekerja, ya gitu dia. Ini contoh si admin login, ya, ini menggunakan VB, Visual Studio Visual Basic 6 ya. Dia masuk transaksi. Nah, ini perhatikan tanda panahnya. Nah, seperti ini dibuatkan dalam bentuk DFD dalam menggambarkan arsitektur sistemnya. Ini DFD fisik level 1, proses autentifikasi, manajemen login, admin login, yang merupakan login semua di tahap pertama. Ada admin, ada si manajemennya. Hak akses kontrol ya yang sudah di databasekan dalam bentuk user system atau user yang bisa mengoperasikan ya. Misalnya apabila password salah, nanti ada dibuatkan fasilitas untuk itu. Kemudian biasanya apabila sudah tersimpan username passwordnya, itu akan lebih mudah proses autentifikasi. Nah, ini sudah kita ke tugas pertemuan 6, itu tadi sudah dibagikan. Jadi di sini adalah mengetahui bagaimana merancang sebuah sistem dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, dengan mengaplikasikan alat-alat atau tool menggunakan DFD. Ini masih tahap DFD-nya ya, di dalam menggambarkan rancangan untuk tahapan analisa persyaratan berorientasi data. Oke, ini coba ya di on kan itunya videonya. Fikri mana Fikri? Fikri ada standby? Ada. Ada pertanyaan? Fikri, ada Fikri Asyari, ada Fikri Dolai. Fikri Dolai bagaimana? Ada standby? Fikri Dolai standby? Siti Melia. Siti Melia bagaimana? Sudah ada visionya? Tidak standby. Agustin Halawa. Ini standby? Tidak ada. Nadia. Nadia. Mana? Silakan bila ada yang mau ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana kira-kira? Bagaimana?